Perilaku organisasi bab 2 tentang persepsi, kepribadian, dan emosi. Dosen pengampu Bapak Yudi Prasetyamada, SEMM. Definisi persepsi. Persepsi adalah proses di mana individu memilih, mengatur, dan menafsirkan tayangan sensorik mereka untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. Faktor-faktor yang mengaruhi persepsi. Yang pertama, the perceiver atau persepsi. Persepsi dapat memuat sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Ini digunakan agar kita memahami situasi yang terjadi. Perilaku sering ditafsirkan berdasarkan karakteristik kita sendiri sehingga akan mempengaruhi persepsi. Yang kedua, the target atau target. Dalam target mempengaruhi apa yang dirasakan. Orang-orang keras lebih cenderung diperhatikan dalam kelompok daripada yang tenang. Ini berlaku juga bagi individu yang sangat menarik atau tidak menarik. Kebaruan, gerakan, suara, ukuran, dan atribut lain merupakan bentuk target. Yang ketiga, the situation atau situasi. Situasi merupakan konteks di mana kita melihat benda atau peristiwa itu penting. Elemen-elemen yang ada di lingkungan sekitarnya mempengaruhi persepsi seperti lokasi, cahaya, panas, atau sejumlah faktor situasional. Teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bagaimana kita melihat secara berbeda, tergantung pada penyebab atribusi dengan perilaku yang ada. Teori ini menunjukkan bahwa ketika kita mengamati perilaku individu, kita mencoba menentukan apakah individu yang bertanggung jawab atas perilaku itu sebagai penyebab internal atau apakah sesuatu di luar penyebabnya atau penyebab eksternal. Maka itu dalam memperhatikan perilaku seseorang dapat mempertimbangkan apakah perilaku itu secara internal atau eksternal. Aturan menentukan atribusi. Yang pertama ada kekhasan. Kekhasan ini mengacu pada apakah suatu tindakan individu juga memiliki berbagai situasi. Jika perilakunya tidak biasa, pengamat cenderung membuat atribusi eksternal. Jika tindakan ini tidak biasa, pengamat mungkin akan menilai itu secara atribusi internal. Yang kedua ada konsensus. Konsensus ini mempertimbangkan bagaimana perilaku individu yang membandingkan dengan orang lain di situasi yang sama. Jika setiap orang dihadapkan dengan situasi serupa, merespon dengan cara yang sama dapat dikatakan perilaku menunjukkan konsensus. Yang ketiga, konsistensi. Pengamat mencari konsistensi dalam suatu tindakan yang diulangi dari waktu ke waktu. Persepsi selektif. Tidak semua dapat kita serap, semua yang kita lihat dan terlibat dalam persepsi selektif. Setiap karakteristik yang membuat seorang objek atau peristiwa menonjol akan meningkatkan probabilitas bahwa kita melihat karakteristik itu daripada seluruh paket karakteristik. Selanjutnya, halo efek menggambarkan kesan umum tentang individu berdasarkan karakteristik tunggal seperti kecerdasan, kesukaan, atau penampilan. Selanjutnya, proyeksi. Hal ini untuk menilai orang lain jika kita berasumsi bahwa mereka mirip dengan kita. Kecenderungan ini bagi orang-orang untuk menghubungkan karakteristik mereka sendiri kepada orang lain. Yang terakhir ada stereotip. Ketika kita menilai seseorang berdasarkan persepsi kita tentang kelompok yang menjadi miliknya, kita menggunakan pintasan yang disebut stereotip. Saya Salsabila Intan dengan NIM 099 akan menjelaskan materi selanjutnya. Kepribadian merupakan pola perilaku yang stabil dan keadaan internal yang konsisten dari diri seseorang untuk menentukan bagaimana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Penentu kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu keturunan, lingkungan, dan situasional. Baik, yang pertama adalah faktor keturunan, yaitu merupakan faktor-faktor seperti perawakan fisik, daya tarik wajah, jenis kelamin, temperamen, komposisi dan refleks otot, tingkat energi dan ritme biologis. Hal ini merupakan karakteristik yang umumnya dianggap sepenuhnya atau sebagian besar dipengaruhi oleh faktor biologis, fisiologis, dan psikologis yang melekat pada orang tua atau keturunan keluarga. Yang kedua adalah faktor lingkungan, yaitu merupakan faktor-faktor yang memberikan tekanan pada pembentukan kepribadian kita seperti budaya tempat kita dibesarkan. Hal ini seperti norma di antara keluarga, teman, dan kelompok sosial kita dan pengaruh lain yang kita alami. Dan yang ketiga adalah kondisi situasional, di mana kepribadian seseorang berubah karena pengaruh keturunan dan lingkungan di sekitarnya.
Indikator tipe Myers-Briggs atau MBTI mengklarifikasikan orang berdasarkan cara mereka memusatkan perhatian, mengumpulkan informasi, memproses dan mengevaluasi informasi, dan mengorientasikan diri mereka pada dunia luar. MBTI mengklarifikasikan kepribadian ke dalam 16 tipe berdasarkan kombinasi dari 4 dikotomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ekstraversi atau introversi. E atau I dimensi ini mengacu pada bagaimana orang fokus kepada diri mereka sendiri. Yang kedua, penginderaan. S dan intuisi atau N. Cara mengumpulkan informasi melalui fakta dan detail nyata atau melalui pola dan kemungkinan. Yang ketiga, pemikiran. T dan perasaan. F. Cara membuat keputusan berdasarkan logika dan analisis atau berdasarkan nilai dan perasaan pribadi. Yang keempat, penilaian. J dan persepsi atau P. Gaya hidup yang diadopsi lebih terstruktur dan teratur atau fleksibel dan spontan. Contoh tipe kepribadian MBTI. INTP adalah pembuat konsep. Mereka inovatif, individualistis, serbaguna, dan tertarik pada ide kewirausahaan. Mereka cenderung banyak akal dalam memecahkan masalah yang menantang tetapi mungkin akan mengabaikan tugas-tugas rutin. Faktor kepribadian 5 besar yang pertama yaitu ekstraversi, di mana individu ini adalah orang yang mudah bergaul, banyak bicara, dan tegas. Untuk yang kedua adalah keramahan, yaitu dimensi yang mengacu pada seberapa siap seseorang untuk bergaul dengan orang lain. Dan ketiga yaitu kehati-hatian, di mana orang yang memiliki nilai tinggi dalam kehati-hatian adalah orang yang bertanggung jawab, cepat diandalkan, gigih, dan berorientasi pada prestasi. Yang keempat adalah stabilitas emosional, di mana kemampuan seseorang dalam menahan stres. Orang yang memiliki stabilitas emosi tinggi adalah orang yang tenang, percaya diri, dan aman. Dan untuk yang terakhir merupakan keterbukaan, di mana hal ini membahas jangkauan minat seseorang dan ketertarikan terhadap hal-hal baru. Orang yang memiliki keterbukaan terhadap pengalaman adalah orang yang imajinatif, sensitif secara artistik, dan intelektual. Baik, selanjutnya harga diri atau self-esteem adalah persepsi dan evaluasi seseorang terhadap nilai diri mereka sendiri. Harga diri mencakup keyakinan, perasaan, dan sikap seseorang terhadap kemampuan, penampilan, dan potensi mereka. Pemantauan diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengamati, mengatur, dan mengendalikan perilaku mereka dalam berbagai situasi sosial. Mereka cenderung menunjukkan watak dan sikap mereka yang sebenarnya dalam setiap situasi. 6 pilar harga diri menurut Nathaniel Branden. Yang pertama, hidup secara sadar, yaitu mewaspadai segala sesuatu yang mempengaruhi nilai dan tujuan kita. Yang kedua, penerimaan diri, yaitu menerima diri Anda apa adanya tanpa kritik dan penilaian. Yang ketiga adalah tanggung jawab pribadi, di mana bertanggung jawab atas keputusan yang Anda buat dan hal-hal yang Anda lakukan. Yang keempat, ketegasan diri, yaitu menghargai keinginan, kebutuhan, dan nilai-nilai Anda, dan jangan takut untuk menyuarakan hal-hal yang penting kepadamu. Yang kelima yaitu hidup dengan penuh tujuan, dan yang keenam adalah integritas pribadi atau konsisten antara apa yang akan kita lakukan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengambilan resiko. Terdapat beberapa manajer dengan pengambilan resiko tinggi atau membuat keputusan lebih cepat dan menggunakan lebih sedikit informasi dalam membuat pilihan dibandingkan dengan manajer dengan pengambilan resiko rendah. Menariknya, tidak jarang terjadi manajer keputusan pada kedua kelompok tersebut akan memiliki hasil yang sama. Kepribadian tipe A menurut Friedman dan Grossman. Untuk yang pertama yaitu selalu bergerak, berjalan, dan makan dengan cepat. Yang kedua, mereka tidak sabar dengan ketepatan terjadinya sebagian peristiwa. Yang ketiga, berusaha memikirkan atau melakukan dua hal atau lebih sekaligus. Yang keempat, tidak bisa memanfaatkan waktu senggang. Dan yang terakhir yaitu terobsesi dengan angka-angka, mengukur keberhasilan mereka berdasarkan seberapa banyak segala sesuatu yang mereka peroleh. Kepribadian tipe B menurut Friedman dan Grossman. Untuk yang pertama yaitu tidak pernah merasakan urgensi waktu yang disertai ketidaksabaran, merasa tidak perlu menampilkan atau mendiskusikan pencapaian atau prestasi mereka kecuali paparan tersebut diminta oleh situasi. Dan yang terakhir adalah dapat bersantai tanpa rasa bersalah. Klasifikasi tipe A dan tipe B digunakan untuk memahami bagaimana kepribadian seseorang mempengaruhi cara mereka menanggapi stres, interaksi sosial, dan kesehatan secara keseluruhan.
sini saya akan menjelaskan materi mengambil resiko. Kecenderungan untuk mengambil atau menghindari resiko telah terbukti mempunyai pengaruh berdampak pada berapa lama waktu yang dibutuhkan manajer untuk mengambil keputusan dan berapa banyak informasi yang mereka perlukan sebelum membuat pilihan. Misalnya, manajer mengerjakan simulasi latihan yang mengharuskan mereka membuat keputusan perekrutan. Manajer pengambil resiko membuat keputusan lebih cepat dan terbiasa dengan informasi yang lebih sedikit dalam menentukan pilihan mereka dibandingkan dengan kelompok yang rendah manajer pengambil risiko. Menariknya, akurasi keputusannya adalah sama untuk kedua kelompok. Meskipun secara umum benar untuk menyimpulkan bahwa manajer masuk dalam organisasi penghindar risiko dan masih terdapat perbedaan individu dalam dimensi ini. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengenali perbedaan-perbedaan ini dan bahkan mempertimbangkan untuk mencocokkan kecenderungan pengambil risiko dengan tuntutan pekerjaan tertentu. Misalnya, tinggi pengambilan risiko mungkin menghasilkan kinerja yang lebih tinggi bagi pedagang saham di perusahaan, karena jenis pekerjaan menuntut beberapa manajer menyampaikan kepada karyawan di sisi lain bahwa mereka akan mengambil risiko tidak akan jika mereka mengambil risiko yang gagal melakukan aktivitas. Hal ini dapat mengurangi kecenderungan juga mengalami seseorang untuk menentukan cara banyaknya risiko dalam pengambilan risiko. Kepribadian tipe A dan tipe B. Apakah mengenal orang-orang yang sangat kompetitif dan seperti terdesak waktu? Jika iya, itu adalah kemungkinan besar orang-orang itu mempunyai kepribadian tipe A. Tipe A mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu bergerak, berjalan, dan makan dengan cepat. Yang kedua, merasa tidak sabar dengan kecepatan terjadinya sebagian besar peristiwa. Yang ketiga, berusaha memikirkan atau melakukan dua hal atau lebih sekaligus. Yang keempat, tidak bisa memanfaatkan waktu senggang. Yang kelima, terobsesi dengan angka, mengukur keberhasilannya berdasarkan berapa banyak atau dari segala sesuatu yang mereka peroleh. Ada juga tipe B yang justru bertolak belakang dengan tipe A. Jenis orang tipe B jarang tergerak oleh keinginan untuk memperoleh barang yang jumlahnya semakin banyak atau berpartisipasi dalam rangkaian acara yang terus bertambah tanpa henti dalam jangka waktu yang semakin berkurang. Tipe B mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak pernah merasa terdesak oleh waktu yang disertai dengan ketidaksabaran. Yang kedua, mereka tidak perlu memperhatikan atau mendiskusikan pencapaian mereka kecuali jika hal tersebut diminta oleh situasi. Yang ketiga, bermain untuk bersenang-senang dan bersantai, bukan untuk menunjukkan keunggulan mereka dengan cara apapun. Dan yang keempat, dapat bersantai tanpa rasa. Selanjutnya ada kepribadian proaktif. Orang dengan kepribadian proaktif mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai terjadi perubahan. Mereka menciptakan perubahan positif dalam diri mereka, lingkungan, bahkan meskipun ada kendala atau hambatan. Orang yang proaktif memiliki banyak perilaku yang diinginkan oleh organisasi. Misalnya, orang yang proaktif lebih cenderung dipandang sebagai orang yang memimpin dan lebih cenderung bertindak sebagai agen perubahan dalam organisasi. Bukti menunjukkan bahwa orang yang proaktif lebih cenderung dipandang sebagai orang yang bertindak sebagai agen perubahan dalam organisasi. Orang yang proaktif lebih cenderung menentang status atau menyuarakan pendapatnya. Ketidaksenangan ketika situasi tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika suatu organisasi membutuhkan orang dengan inisiatif kewirausahaan, orang yang proaktif akan menjadi kandidat yang baik. Namun, ini adalah orang-orang yang juga lebih mungkin meninggalkan organisasi untuk memulai bisnis mereka sendiri. Sebagai individu, orang yang proaktif lebih berpeluang mencapai kesuksesan karir. Hal ini dikarenakan mereka memilih
menciptakan dan mempengaruhi situasi kerja sesuai keinginan mereka. Proaktif lebih banyak cenderung mencari informasi pekerjaan dan organisasi, serta mengembangkan kontak di posisi tinggi, terlibat dalam perencanaan karir, dan menunjukkan ketekunan dalam menghadapi hambatan karir. Selanjutnya, emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan pada seseorang atau sesuatu. Emosi berbeda dengan suasana hati, di mana perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan tidak memiliki stimulus kontekstual. Emosi adalah interaksi terhadap suatu objek dan bukanlah ciri-ciri kepribadian yang bertahan lama. Anda menunjukkan emosi ketika Anda senang tentang sesuatu, marah pada seseorang, dan takut pada sesuatu. Kemudian ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau EI mengacu pada serangkaian keterampilan non-kognitif, kemampuan dan kompetensi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan. Ini terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, motivasi diri. Yang keempat, empati. Dan yang terakhir, keterampilan sosial. Audio Jungle.